Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak TW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi listrik dinamis. Nah, listrik dinamis selalu didefinisikan sebagai listrik yang dapat bergerak dikarenakan adanya aliran elektron yang mengalir pada suatu kawat penghantar yang menimbulkan arus listrik. Nah, pada video kali ini spesifikasi kita akan kita fokuskan pada pembahasan arus listrik dan hantaran listrik saja, pada bagian arus listrik dan hantaran listrik saja. Namun sebelum kita lanjutkan video, mohon untuk menekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar semuanya dapat belajar. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang arus listrik. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh sumber tegangan. Nah, sumber tegangan itu bisa berasal dari baterai, bisa dari generator, bisa dari buah-buahan, dan lain-lain. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah. Sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron atau terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi. Nah, selanjutnya, arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, jadi arus listrik itu bisa kita definisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Nah, kata kuncinya di sini adalah muatan listrik dan waktu, ya, tiap satuan waktu. Sehingga secara matematis dapat kita tuliskan suatu rumus, yaitu I sama dengan Q per T, di mana I itu merupakan arus listrik dengan satuan ampere, lalu Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, rumus ini dapat kita turunkan, dapat kita rubah menjadi beberapa rumus yang lain. Nah, karena nanti dalam soal kita mungkin akan diminta untuk mencari jumlah daripada muatan listriknya atau untuk mencari waktu yang diperlukan, sehingga dapat kita rubah rumus I sama dengan Q per T menjadi Q sama dengan I kali T atau T sama dengan Q per I. Nah, muatan juga dapat menunjukkan banyaknya elektron yang mengalir. Muatan elektron ini sering disebut sebagai E. Besarnya E adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Sehingga banyaknya elektron itu bisa kita rumuskan menjadi N sama dengan Q per E atau Q sama dengan N dikali E, di mana N itu merupakan jumlah elektron, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan E adalah muatan elektron dengan nilainya adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, perlu anak-anak perhatikan, di sini ada tanda negatif. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa elektron itu
mengandung muatan negatif, bukan nilainya yang negatif, tetapi kandungan daripada elektron itu adalah muatan negatif. Sehingga di sini nilai yang dituliskan tidak perlu kita tambahkan tanda negatif di sini. Jadi nilainya tetap 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Sedangkan tanda negatif tadi adalah menunjukkan muatan yang dikandung oleh elektron tersebut. Jadi elektron itu bermuatan negatif. Nah, demikian ya. Nah, rumus daripada mencari banyaknya muatan elektron itu dengan rumus tadi N sama dengan Q per E. Nah, Q ini kan dapat kita temukan atau bisa kita cari dengan rumus I kali T. Sehingga rumus ini dapat kita rubah menjadi N sama dengan I kali T per E. Nah, terkadang dalam soal itu tidak diketahui berapa nilai Q-nya, tetapi yang diberikan adalah kuat arus serta nilai waktu, sehingga rumus yang ini bisa kita pergunakan. Nah, baik anak-anak, kita coba dulu beberapa contoh soal agar kita lebih mahir lagi nanti jika kita menemukan soal-soal untuk kita kerjakan. Nah, yang pertama ada soal seperti ini. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 skon. Berapakah besar muatannya? Maksudnya muatan listriknya ya. Oke, kita coba jawab. Nah, biasakan untuk selalu menulis apa yang diketahui dari soal ya. Nah, yang diketahui dari soal itu adalah kuat arus sebesar 5 mA. Nah, karena di sini masih menggunakan satuan miliampere, maka kita harus rubah ke satuan ampere. Karena dalam penyelesaian soal kita harus menggunakan satuan internasional. Maka nilai mili itu sebesar 10 pangkat 3. 10 pangkat minus 3. Maka nilai 5 mA itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Sedangkan waktunya bernilai 0,1 skon atau samalah dengan 10 pangkat minus 1 skon. Nah, yang ditanya di sini adalah besar muatannya atau Q sama dengan I. Nah, kita coba jawab menggunakan rumus Q sama dengan I kali T. Maka langsung saja kita kalikan, karena satuannya tadi sudah selesai kita rubah, sehingga nilai I tadi 5 kali 10 pangkat minus 3 ampere dikali dengan T bernilai 10 pangkat minus 1 skon, maka nilainya besaran Q itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 coulomb. Oke, jadi kalau ada perpangkatan seperti ini ya, perkalian perpangkatan, itu tinggal menambahkan nilai pangkatnya saja. Oke, minus 3 tambah minus 4 tambah minus 1 jadi minus 4 ya. Jadi nilainya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 coulomb ya. Jadi besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar itu senilai 5 kali 10 pangkat minus 4 coulomb. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Muatan listrik sebanyak 240 coulomb mengalir dalam waktu 2 menit. Berapakah besar arus listrik yang mengalir? Oke. Pertama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dari soal, yaitu Q sebesar 240 coulomb, yaitu muatan listriknya. Kemudian T sebesar 2 menit. Oke. Nah, kita harus rubah menit ke satuan internasional yaitu skon. Maka 2 menit sama dengan 1120 skon. Nah, yang ditanya adalah kuat arus. Oke, kita gunakan rumus I sama dengan Q per T. Nilai Q tadi adalah 240 coulomb dibagi 120 skon. Maka hasilnya adalah 2 ampere. Oke, 240 dibagi 120. Nah, jadi
besar kuat arus yang mengalir itu sebesar 2 ampere. Oke, satu lagi, berapa banyaknya elektron yang mengalir pada suatu penghantar setiap menit bila kuat arus yang mengalir pada penghantar sebesar 0,9 ampere. Oke, kita coba selesaikan. Pertama kita tulis yang diketahui, yaitu kuat arusnya sebesar 0,9 ampere, kemudian T waktunya adalah 1 menit. Ya, di sini di soal dikatakan pada suatu penghantar setiap menit, berarti 1 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 sekon. Kemudian nilai E tadi adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Yang ditanya adalah N, banyaknya elektron. Oke, maka kita menggunakan rumus, yaitu N sama dengan I kali T per E. Oke, I kali T per E. Sehingga kita masukkan nilainya satu persatu. I itu sebesar 0,9 ampere, T yaitu kali 60 sekon, per nilai E yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya 0,9 kali 60 itu sebesar 54 coulomb per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, pertama kita bagi terlebih dahulu 54 dibagi 1,6. Oke, nilainya 33 kali 33,75. Nah, kali 10 pangkat 19. Coulombnya udah habis ya, udah bisa kita coret nih, coulombnya masing-masing hilang. Nah, ini kan per 10 pangkat minus 19. Ini kita naikkan ke atas. Ketika kita naikkan ke atas, maka yang bernilai negatif berubah menjadi positif. Kita naikkan ke atas menjadi perkalian ya. Sehingga 33,75 dikali 10 pangkat 19. Nah, berapa nilainya? Bisa kita perkecil ya, bisa kita ubah menjadi 3,375 kali 10 pangkat 20 elektron. Jadi jumlah elektron yang mengalir sebesar 3,375 kali 10 pangkat 20 elektron. Nah, itulah beberapa contoh soal yang bisa kalian pelajari untuk membantu menyelesaikan soal-soal berikutnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hantaran listrik. Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah, sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Nah, jadi diingat ya bahwa arah arus listrik berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bahan apakah yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan bahan apa pula yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, itu pasti menjadi pertanyaan mendasar kita karena kita tahu listrik itu dapat mengalir. Nah, mengalir pada apa? Sebelum itu terjawab, kita coba lihat dulu gambar ini terlebih dahulu. Nah, biasanya kita sangat familiar dengan gambar ini. Ya, ini adalah kabel. Nah, yang biasa kita gunakan atau orang tua kalian gunakan untuk menghubungkan dari arus listrik menuju ke alat-alat elektronik. Nah, pada kabel kita sering menjumpai seperti ini. Di bagian dalam itu terdapat tembaga, kemudian bagian luarnya dilapisi oleh plastik. Nah, tembaga inilah yang bertindak sebagai konduktor, sedangkan plastik ini bertindak sebagai isolator. Nah, apa itu konduktor, isolator? Perhatikan video selanjutnya. Nah, konduktor listrik adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik, disebut dengan konduktor listrik. Jadi konduktor itu adalah bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik, atau
bisa dikatakan sebagai penghantar listrik yang baik. Nah, contohnya adalah tembaga, perak, dan emas. Namun kita tahu bahwa nilai harga daripada perak dan emas itu sangat mahal, maka tidak mungkin dia dijadikan sebagai alat atau bahan untuk menghantarkan arus listrik, maka dipakailah tembaga ya. Nah, ini tembaga sering kita jumpai di rumah-rumah kita ya, rangkaian listrik kita atau kabel elektronik kita itu biasanya mengandung tembaga sebagai penghantar arus listrik. Kemudian yang kedua adalah isolator. Kalau tadi konduktor adalah penghantar listrik yang baik, kebalikannya isolator itu adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Nah, contoh dari isolator itu adalah plastik dan karet. Nah, itulah sebabnya kenapa plastik dijadikan bagian luar dari pembungkus tembaga tersebut, karena dia bertindak sebagai isolator sehingga menjaga keamanan bagi kita ya. Nah, kemudian yang satu lagi ketiga adalah bahan berupa semikonduktor listrik. Nah, bahan semikonduktor ini bisa kita definisikan sebagai bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi dia bersifat sebagai konduktor. Oke, nah bahan-bahan semikonduktor ini sering kita dapatkan seperti ya, dia merupakan contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Nah, bahan-bahan ini bisa kita dapatkan pada contoh-contoh berikut ya. Biasanya ada dioda memakai semikonduktor, kemudian resistor dan IC atau integrated circuit. Oke. Nah, kemudian setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu bahan atau suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik pula lah kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Ya, jadi ada faktor yang mempengaruhi penghantaran listrik, yaitu ada istilah hambatan jenis. Nah, kita lihat tabel berikut ini. Nah, kita akan lihat hambatan jenis dari setiap bahan yang digunakan sebagai penghantar listrik. Nah, konduktor itu memiliki nilai aluminium ya, yang konduktor itu terdiri dari aluminium, itu hambatan jenisnya senilai 2,82 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Oke, ini satuan dibaca ohm, satuan hambatan. Kemudian tembaga itu bernilai 1,72 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dan seterusnya. Kemudian semikonduktor itu diantaranya adalah karbon, itu hambatan jenisnya bernilai 3,5 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian germanium, kemudian silikon ya. Lalu ada isolator ya, yang tentunya bertindak sebagai penghambat, penghantar arus listrik yang buruk. Di antaranya ada kaca. Nah, kaca itu memiliki hambatan jenis sangat besar, yaitu 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 14. Nah, bayangkan besaran, atau 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 14. Wah, sangat besar ya. Kemudian kuarsa ya, bernilai hambatan jenisnya yaitu 7,5 kali 10 pangkat 7,5 kali 10 pangkat 17. Oke. Nah, ini hambatannya sangat besar, makanya dia bertindak sebagai isolator. Semakin kecil hambatannya, bahan itu akan sangat baik untuk menghantarkan arus listrik.
Sebesar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas penambang disebut dengan hambatan jenis. Lambang seperti ini kita baca rho ya. Kita baca rho. Nah, secara matematis dapat dituliskan dengan rumus R sama dengan rho dikali L per A, di mana R itu merupakan hambatan kawat, satuannya ohm, kemudian rho itu adalah hambatan jenis kawat, satuannya adalah ohm meter, kemudian L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan A merupakan luas penambang kawat dengan satuan meter pangkat 2. Oke, sekarang kita coba bahas satu contoh soal. Nah, ada soal berbunyi seperti ini: tentukan hambatan seutas kawat aluminium, di mana hambatan jenisnya bernilai 1,4 kali 10 pangkat minus 2 ohm meter. Kemudian panjang kawat aluminium itu sepanjang 21 meter dengan luas penambang 7 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah rho-nya atau hambatan jenisnya bernilai 1,4 kali 10 pangkat minus 2 ohm meter. Kemudian panjang kawatnya 21 meter dan luas penambang kawat itu adalah 7 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Yang ditanya adalah hambatannya, berapa nilai hambatan. Oke, kita gunakan rumus R sama dengan rho dikali L per A, dimana ya kita masukkan satu persatu nilainya. Rho itu sebesar 1,4 kali 10 pangkat minus 2 ohm meter ini tadi, kemudian dikali dengan panjang kawat sepanjang 21 meter dan dibagi luas penambang alasnya, yaitu senilai 7 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Nah, kemudian kita bagi 21 dibagi 7, itu nilainya 3, maka angka selanjutnya kita tuliskan R sama dengan 1,4 kali 10 pangkat minus 2 ohm dikali 3 kali 10 pangkat 4. Oke, kemana satuan yang lainnya? Kita coba. M dikali M sama dengan M pangkat 2, kemudian M pangkat 2 per M pangkat 2 itu nihil, kita habiskan ya, maka tinggallah satuannya adalah ohm. Oke, nah kemudian kita coba kalikan 1,4 dikali 3, itu nilainya 4,2 kali 10 pangkat 2. Dari mana dapat 10 pangkat 2 ini? Itu tinggal kita jumlahkan aja, minus 2 pangkat minus 2 ditambah dengan pangkat 4, berarti pangkat 2 ya, maka nilainya adalah 4,2 kali 10 pangkat 2 ohm, atau 10 pangkat 2 ini adalah 100, maka 4,2 kali 100 sama dengan 420 ohm. Jadi hambatan pada kawat tersebut adalah sebesar 420 ohm. Nah, Bapak rasa itu saja penjelasan kali ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.